atau apapun ya. Jadi kecenderungan tweet yang paling banyak itu yang mana? Nah, itu metodenya seperti itu. Itu dilakukan oleh Hadoop ya, map and reduce ya. Jadi yang dari banyak itu nanti direduce jadi ke level atasnya sampai satu level. Nah, di sini ya, ini Mas Adib nih, ini pakai cloud computing ya, benar sekali ya. Di cloud computing itu udah hampir apa ya, unlimited ya, anunya apa komputasinya ya, karena mereka besar sekali ya. Tentunya nggak unlimited ya, apa besar sekali kapasitas mereka ya. Jadi kalau kita mau apa menggunakan storage yang bertera-tera ya, pakailah cloud computing. Tentu tapi bayarnya mahal sekali ya, kira-kira seperti itu. Ada NoSQL ya, NoSQL ya. Ini apa database model baru ya, itu kita sebut dengan NoSQL karena dia bukan tabular ya, bukan tabular. Dulunya semua database itu biasanya tabular. Sekarang database-nya berupa mirip dengan objek ya, objek kira-kira seperti itu. Jadi tidak terstruktur ya. Ya. Ini bisa dianalogikan seperti ini ya. Ini NoSQL ya. Itu bukan bukan SQL, bukan seperti itu ya. Tapi tidak sekedar SQL ya. Jadi ada orang yang menganalogikan seperti itu. Kalau NoSQL, oh ini bukan SQL. Ada yang mengatakan kalau ini tidak sekedar SQL ya, tidak sekedar SQL, tapi lebih dari SQL. Kira-kira seperti itu. Karena lebih umum ya, lebih tidak hampir hampir tidak terstruktur ya. Tapi kita bisa menstrukturkannya ya. Python. Nah, di sini ya Python teman-teman pernah apa ya? Pernah belajar ya, pernah belajar Python. Nah, hampir semuanya ya dari atas ya, dari atas ini ya ke atas ini ya sampai visualisasi itu kita bisa lakukan dengan Python ya. Hampir semuanya ya, itu bisa kita lakukan dengan Python. Ya. Jadi Python itu sangat apa, kaya sekali akan library ya, akan library. Jadi meskipun bahasanya kecil ya, tidak cepat, tapi library-nya banyak, disupport banyak orang. Jadi mau jadi AI engineer bisa pakai Python. Mau jadi apa, web developer bisa pakai Python ya. Itu banyak ya, ada banyak apa library-nya yang bisa untuk ini, itu dan sebagainya macamnya ya. Nah, R ya. Ini R ini juga bahasa ya. Ini bahasa pemrograman ya. Namanya R ya. R ini khusus untuk statistik ya. Kira-kira seperti itu. Seperti itu ya. Dulu R itu sangat populer sekali ya. Sangat populer sekali dengan apa? Dengan statistiknya dan seterusnya. Itu memang khusus untuk orang-orang statistik ya. Diciptakan oleh orang statistik juga ya. Itu dia menciptakan bahasa R. Dan kemudian Python muncul dengan library statistikalnya ya, statistical analysisnya ya di Python. Maka di sini sekarang dua-duanya sama-sama apa sama-sama sering digunakan oleh data science, tapi Python masih menang ya sekarang ya. Python di posisi menang, lebih populer dari R. Meskipun untuk statistik ya, meskipun R itu memang dikhususkan untuk statistik, tapi sekarang posisinya Python ya yang sangat sangat apa ya, sangat digunakan oleh data scientist, data analyst dan sebagainya macamnya. Oke, aman ya? Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau aman sampai sejauh ini, kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silakan di chat. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, kalau aman silakan kasih emoticon ya. Biar semangat ya. Oke, silakan Mbak Arofa, silakan. Ada pertanyaan? Eh, nggak jadi kok. Oh, salah ya? Salah emot, dikira raise hand ya, maaf ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Recommendation engine. Maaf Pak, terpencet. Oke, baik. Recommendation engine ya. Di sini ini yang kita dapat ya di Tokopedia ya atau YouTube ya. Oh ya, ini di sini YouTuber semua nih. YouTuber bukan yang bikin apa, yang bikin konten di YouTube, tapi yang nonton YouTube-nya. Ya, ya. Recommendation engine ya. Jadi teman-teman sering nonton drakor misalkan ya, drama Korea ya di YouTube misalkan seperti itu ya. Nanti itu kalau kita masuk ke home-nya ya di HP kita, kalau scroll ke bawah semuanya isinya drakor semua. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Jadi itu ya recommendation engine ya.
Jadi kayak tadi kasusnya Tokopedia. Terus di sini real time ya, real time application ya, real time application. Mungkin kalau teman-teman nonton videonya Pak Lukito ya, yang apa, yang komunikasi dan apa kemarin ya, saya lupa ya judulnya. Itu saya terbuka. Oke, nah eloknya, elok, elok, elok transformasi digital. Transformasi digital. Ada. Semoga seharusnya teman-teman apa mendengarkan apa yang disampaikan Pak Lukito di sini ya. Itu bagus sekali ya. Tentang cara komunikasi dan apa ya satunya? Komunikasi, kolaborasi dan pengamanan data. Itu ada di awal-awal itu ada NetStat ya. NetStat ya. NetStat apa ya? Internet statistik pokoknya. Internet statistik ya. Statistik. Apa ya? Saya lupa ya nama-nama maksudnya di Pak Lukito ini. Ya. Oke, nanti aja deh. Kita skip dulu ya. Intinya di situ ya, di situ ada traffic ya, traffic secara real time. Sekarang pengguna internet itu berapa, yang ngapain, yang lagi YouTube tuh berapa, itu ada semua di situ ya. Terus di sini reporting, ada Spark. Nah, Spark ini temannya Hadoop ya. Spark itu temannya Hadoop. Kalau Hadoop itu cara kita mengolah datanya ya, MapReduce ya. Kalau Spark itu nanti teman-teman cara mendapatkan insight-nya. Entah itu bisa pakai machine learning ya, pakai Spark, namanya Spark Spark ML ya, Spark Mobile Legend bukan ya. Spark machine learning ya, Spark machine learning. Itu ada ya. Ya, jadi kita mau cari predictive modeling ya, menggunakan Spark ya, untuk data yang besar. Oke, structure data, unstructured data. Structured data itu berupa tabular tadi ya, jadi SQL itu structured data. Unstructured data berupa teks, image, musik, MP3 dan sebagainya macamnya itu kita sebut dengan unstructured data. Visualisasi ya, terakhir itu visualisasi. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Ada? Oke, tidak ada. Nice. Kalau ada langsung chat aja. Oke. Oke, baik. Di sini ya, ciri big data ya, analisis Gatherdoc Lenny ya, membuat daftar 3 V's. Ya, di sini ada big data itu variety, velocity, dan volume. Mari kita bahas karakteristik big data ini ya, secara terpisah untuk masing-masing. Yang pertama ya, yang pertama itu adalah apa ini? Yang pertama adalah variasi. Ya, variety. Ya, variasi. Variasi big data mengacu pada data terstruktur, tidak terstruktur, semi terstruktur yang dikumpulkan dari berbagai sumber ya. Ya, kalau perusahaan besar ya, semacam Facebook seperti itu ya, itu sumber datanya bermacam-macam. Oke, teman-teman tahu nggak Facebook itu bikin sekarang punya aplikasi apa aja? Coba, saya pengen tahu. Mungkin teman-teman pernah baca. Apa aja yang di bawah Facebook? Di bawah Facebook Inc. ya, apa? Ada yang pernah tahu? Tentunya Facebook ya. Apalagi ada WhatsApp ya, WhatsApp, Instagram. Nah, benar ya, WhatsApp, Instagram. Nah, WhatsApp, Instagram, Facebook. Nah, itu kan metaverse ya. Oke, nice ya. Ini topik baru nih, metaverse ya. Nanti kita hidup di dunia maya. Oke, ya. Macam apa? Macam Minecraft ya. Kalau game itu Minecraft ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, ya jadi ada Facebook, Instagram. Nah, itu kan datanya beda-beda. Kalau misalkan WhatsApp itu datanya teks, voice, bisa gambar, bisa apapun ya. Itu banyak sekali. Terus misalkan kalau Instagram itu umumnya gambar sama video.
Facebook itu gaduh-gaduh ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu bagaimana kita mengolahnya agar dia menjadi sesuatu yang berharga, kira-kira menjadi sebuah informasi. Itu menggunakan teknologi tools-tools yang tadi kita jelaskan ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu datanya kita sebut dengan tidak terstruktur karena macam-macam, ya, macam-macam. Ya, dulu data hanya dapat dikumpulkan dari spreadsheet dan database ya. Spreadsheet database itu modelnya tabular, tabel ya, tabel. Ada kolom, ya, ada kolom. Kolom itu nanti apa atributnya. Row itu adalah sampelnya, kira-kira seperti itu ya. Dulu seperti itu ya. Itu gampang untuk kita olah ya. Karena sudah terstruktur ya, berupa kolom ya. Nah, sekarang data hadir dalam berbagai bentuk variasi. Ada emailnya, PDF, foto, video, audio, posting SM apa nih SM ya? Dan banyak lagi ya. Sosial media, SM sosial media ya, ya sosial media dan banyak lagi. Ya, variasi adalah salah satu karakteristik penting dari big data. Ya, kira-kira seperti itu. Yang kedua, kecepatan, velocity. Kecepatan pada dasarnya mengacu pada kecepatan saat data dibuat secara real time ya. Jadi data itu akan selalu bertambah ya. Jadi kalau kita kasih pengukuran ya, itu per detiknya ya, data Instagram itu akan berubah ya. Jumlahnya ya. Karena kita tahu ya Indonesia itu cerewet di sosmed ya. Ya, cerewet di sosmed. Jadi kalau kita sosmed war itu menang ya. Kalau kalau perang beneran mungkin nggak tahu ya. Kalau perang dunia maya kita menang ya kayaknya. Kira-kira menang ya. Ya. Jadi kalau sudah kena apa? Kena cyber war-nya Indonesia itu sebenarnya negara lain KO ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, dalam prospek yang lebih luas ya, ini terdiri dari tingkat perubahan ya. Jadi penambahan data, menghubungkan kumpulan data yang masuk dengan kecepatan yang berbeda-beda dan semburan aktivitas ya. Ya, ini sangat apa ya, sangat erat sekali kaitannya dengan sosial media ya. Sosial media itu sangat cepat sekali pertambahannya. Atau e-commerce ya, e-commerce juga sangat cepat sekali. Ya. Jadi per berapa itu ya, per berapa detik ada berapa transaksi, kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Yang terakhir volume ya, volume itu gampang ya. Volume adalah salah satu ciri dari big data. Kita sudah tahu bahwa big data menunjukkan volume data yang sangat besar yang dihasilkan setiap hari ya, bahkan setiap detiknya ya, dari berbagai sumber seperti platform media sosial, proses bisnis, mesin ya, mesin ini nanti hubungannya dengan IoT ya, jaringan, interaksi manusia dengan sistemnya ya, dan lain-lain ya. Kalau mesin itu kenapa bisa jadi salah satu pemicu big data? Misalkan teman-teman seperti ini ya. Teman-teman ada di sebuah perusahaan ya, misalkan perusahaan apa ya? Tambang, nah, tambang atau ya, yang gampang aja. Perusahaan apa, tambak udang ya, tambak udang ya, kira-kira seperti itu ya. Tambak udang, itu kita punya sekian atau puluhan ya, puluhan tambak udang. Di sana teman-teman masang sensor, sensor kualitas air, sensor ini, sensor itu, dan seterusnya itu banyak sensornya. Nah, sensor itu akan mengenerate data ya setiap sekian milisecond ya. Itu yang akan kita kirim ke server ya, ke cloud ya, ke cloud. Jadi akan disimpan di sebuah tempat penyimpanan, misalkan di cloud, misalkan seperti itu. Nah, itu kan apa ya, mengirim data setiap detiknya ya, setiap detiknya itu dikirim datanya. Itu kalau hanya satu orang dengan puluhan tambak ya. Itu untuk tambak. Kasus yang lain ada sensor yang lain ya, mesin yang lain. Kasus yang lain ada mesin yang lain. Jadi itu jadi salah satu pemicunya ya, kira-kira seperti itu. Pemicu volume yang besar. Ya, jadi ini ya, 3 ini jadi salah 3 ya, salah 3 dari ciri-ciri big data. Oke? Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan untuk tiga-tiga ini? 3 item ini ada? Belum? Belum ada? Oke, belum ada. Oke, nice ya, udah dikasih jempol nih saya nih, udah banyak jempolnya. Wah, kalau ikut apa, ikut lomba
like ini saya menang ya. Biasanya upload di YouTube gitu, terus yang like-nya banyak jadi terfavorit, biasanya lomba-lomba. Ya, oke, baik. Sayangnya ini tidak di YouTube ya. Oke, velocity ya. Velocity tadi dari speed-nya ya. Terus volume itu dari jumlah datanya ya, kilobyte, terabyte, sama petabyte dan seterusnya. Variety itu adalah dari variasinya ya. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut ke berikutnya ya. Di sini kita sebutkan perbedaan antara big data dan tradisional data. Tradisional data itu biasanya terstruktur ya. Kalau big data biasanya tidak terstruktur. Boleh terstruktur ya, tapi nanti ada yang V yang lain tadi. Tapi umumnya ya itu tidak terstruktur. Ya, the size of the data is very small. Ya. Jadi untuk yang tradisional data, data pada data biasa lah kira-kira itu ukurannya cukup kecil ya. Jadi kalau 1 giga itu masih dikatakan kecil ya biasanya. Ini kalau ini ya sangat-sangat lebih besar daripada si tradisional data ya. Ya, data tersentralisasi. Biasanya ada di database kita, ya, ada di gudang kita, itu ya, biasanya data tradisional. Ada di laptop kita, hanya di satu laptop dan seterusnya. Kalau ini datanya bisa terdistribusi. Ya, contohnya tadi sosial media lagi, ya. Jadi ada yang dari Indonesia, ada dari US, ada dari mana lagi? Dari Europe, ya, dari Asia, Afrika, dan seterusnya. Itu kan ada banyak ya. Dan servernya itu tidak di satu tempat, biasanya sudah terdistribusi, banyak sekali. Ya, servernya atau tempat penyimpanannya itu nggak cuman misalkan Twitter siapa yang punya? Oh, orang Amerika yang punya, nggak di Amerika, ya kira-kira seperti itu. Itu ada banyak duplikasi server di tempat yang lain, ya. Kalau semuanya di Amerika, nanti biasanya koneksi kita akan sedikit lebih lambat ya, karena jauh ya komunikasinya. Ya, oke. Nah, yang tradisional data di sini gampang untuk untuk diproses dan dimanipulasi ya. Kalau ini cukup sulit, kita butuh teknologi-teknologi advance ya. Contohnya Hadoop, Spark dan seterusnya ya. Terus di sini sistem konfigurasinya normal ya, cukup cukup mudah gitu. Kalau ini butuh yang lebih advance. Ya, karena berurusan dengan data yang banyak, komputasinya akan ribet ya, rumit kira-kira seperti itu. Lanjut, traditional database is enough ya. Jadi satu laptop, satu server itu cukup. Kalau ini cukup ya. Kalau ini kita butuh banyak tools ya, banyak server dan seterusnya. Ini normal function are enough to manipulate data ya. Kalau ini lebih kompleks lah intinya. Jadi cukup jelas ya perbedaannya ya, sangat 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 beda sekali kira-kira seperti itu. Ya. Kalau ini mungkin teman-teman ngolah data apa ya? Data keuangan ya, data bendahara kira-kira seperti itu pakai traditional data. Tidak perlu big data ya. Jadi keuangan keuangan KM misalkan ya, keuangan KM itu tidak perlu pakai Hadoop ya, tidak perlu ya. Jangan pakai Hadoop untuk keuangan KM dan seterusnya ya, itu tidak perlu ya. Pakailah, cara, biasanya tradisional ya, traditional data. Ya, kalau keuangan apa ya, keuangan keuangan Bitcoin, Bitcoin atau Ethereum ya, Ethereum dan lain-lainnya ya, atau koin yang heboh di Indonesia kemarin koin itu ya, koin artis ya. Nah, ya ya itu pakai big 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 data bisa ya, ya. Karena tapi kalau Bitcoin nanti beda 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 ranah ya sama big data bisa. Lebih ke transaksi dan security. Itu untuk yang blockchain ya, blockchain. Oke, koin artis ya. Oke, cara kerja big data ya, cara kerja big data intinya sepinter-pinternya kita ya, sepinter-pinternya tukang prosesnya ya. Kita bisa memproses secara real time bisa ya. Jadi teman-teman di sini melihat melihat misalkan
Twitter yang memiliki sentimen positif pada pemerintahan, misalkan seperti itu. Itu bisa kita lihat secara real time, asal kita bisa olah secara real time, ya. Terus di sini ada lagi, identifies the prospect via smartphone ya. Misalkan seseorang itu ya, ternyata misalkan kalau teman-teman HP-nya Google, HP-nya Android ya, ya HP-nya Android. Kaum sejuta umat ya. Kalau misalkan ada yang HP-nya Apple ya apa iPhone seperti itu ya, itu sebagian umat. Kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi teman-teman saat menggunakan smartphone ya, smartphone itu di situ teman-teman apa ya? Sebenarnya interaksi teman-teman ya di smartphone itu bisa di-record ya sama Google ya. Ya. Jadi ada term and condition-nya dan mereka boleh nge-record. Contoh ya misalkan ya, biasanya teman-teman dapat kalau misalkan Android ya, kalau iPhone saya tidak megang iPhone ya. Kalau Android seperti ini. Jadi teman-teman menggunakan Google App Store, terus ada location di sana ya. Location-nya aktif ya, nanti biasanya setiap bulan kalau nggak salah ya. Ya setiap bulan itu teman-teman dapat email ya, dapat email kamu setelah dari lokasi A, B, C, D ya. Ya, dalam satu bulan kamu sudah mengunjungi 3 different places seperti itu. Itu ada. Ya ada. Jadi setelah itu mereka gunakan data-data tersebut untuk apa? Untuk rekomendasi. Jadi personalisasi ke si usernya. Oh ternyata orang ini suka jalan-jalan nih. Jadi nanti itu data-data itu ya bisa kita gunakan untuk merekomendasi tempat jalan-jalan. Kira-kira seperti itu. Ya, alurnya seperti itu. Ya, jadi data-data seperti itu yang diambil secara sporadis, ya, masif, ya, sporadis. Nah, di situ disimpan di database, bisa kita olah untuk menginferensi atau predictive modeling atau merekomendasi dan seterusnya. Ya, ya. Nanti teman-teman banyak yang perlu dipelajari. Ada expert system, sistem cerdas, dan seterusnya. Ya. Nah, intinya kira-kira secara umum gambaran big data seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada? Belum? Oke. Oke, kalau belum kita lanjutkan ya. Oke, sedikit lagi ya. Terus kita buka puasa. Jangan ya, tunggu azan. Ya. Oke. Nah, di sini ya contoh implementasi big data di media sosial ya. Nah, jika Anda pernah menggunakan sosial media ya seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya yang memberikan rekomendasi terhadap apa yang Anda ingin lihat, maka Anda telah melihat penerapan dari big data pada media sosial ya. Tadi ini sudah kita singgung ya. Layanan sosial media melakukan analisis terhadap histori pada akun Anda, post yang Anda sukai, jenis akun lain yang Anda ikuti, dan sebagainya macamnya. Nah, jadi teman-teman misalkan sering like like akunnya siapa, biasanya nanti yang di-like itu sering keluar ya di feed kita ya. Ya, kira-kira seperti itu. Itu menggunakan recommender system ya tadi. Ya. Terus setelah itu, sosial media tersebut akan memberikan update kepada Anda saat Anda membuka sosial media, sehingga Anda dapat menikmati langsung apa yang biasa Anda lihat dan gemari, ya, pada kolom rekomendasi, ya, atau bahkan kolom post paling atas pada halaman sosial media Anda. Ya, sering nggak ya, teman-teman? Sering nggak? Sering nge-like akun aneh-aneh terus keluar di feed-nya, ya. Jangan ya, ya. Bertobatlah Anda. Oke, oke. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman ya, ini namanya apa ya? Ini jadi salah satu apa ya? Jadi salah satu ya, mungkin saya sharing sedikit ya. Ini jadi salah satu apa ya? Kekhawatiran ya, algoritma seperti ini ya. Algoritma seperti ini menjadi salah satu kekhawatiran. Kenapa? Nah, ini kan pernah pernah dibahas kalau tidak salah ya di sosial media juga ya oleh beberapa pakar ya. Jadi ini nanti teman-teman kena namanya bubble effect ya, bubble effect. Jadi teman-teman itu hanya apa, nanti hanya akan direkomendasi apa-apa yang teman-teman apa ya, sukai. Jadi nanti
circle-nya di situ-situ aja, kira-kira seperti itu ya. Tidak bisa ke circle lain gitu. Jadi tetap di zona nyaman, istilahnya kira-kira gitu ya. Zona nyaman ya, zona zona nyaman 420. Oke, zona zona nyaman ya. Jadi teman-teman akan di satu lingkaran itu dan akan sulit untuk keluar dari lingkaran tersebut ya. Itu akan terjadi seperti itu ya. Makanya ya di Indonesia tuh sering sekali ya terjadi polarisasi antar dua kubu dan seterusnya ya gara-gara salah satunya algoritma ini. Ya, karena ya tadi ya salah satu Indonesia itu adalah orang-orangnya tercerewet ya di sosial media ya. Berarti mereka sering ya mainan handphone terus mainan sosmed kira-kira seperti itu. Kena algoritma ini direkomendasikanlah orang-orang yang sepemahaman dengan mereka. Jadi akan jadi satu circle ya, ya kira-kira seperti itu. Akan jauh dari pengetahuan yang lain. Jadi ya yang mereka anggap benar ya, karena semua orang di sekeliling mereka itu ya, sepemahaman gitu ya. Itu yang mereka anggap benar. Yang lain salah jadinya. Nah itu yang kita sebut dengan kalau tidak salah ya bubble effect ya. Ya, jadi karena rekomendasi ini salah satunya. Ya, itu sharing saja ya. Ya, karena kita sering direkomendasikan apa yang kita sukai ya, kita tetap ada di lingkaran itu. Kita tidak pernah mencicipi hal di luar itu. Ya, apa ya istilah-istilah kerennya ya, itu katanya tidak open minded. Kira-kira seperti itu ya. Tapi jangan terlalu open ya. Ya, meskipun open minded jangan terlalu open nanti jadi terlalu bebas ya. Ya, jadi kita sebagai manusia tetap ada aturannya. Oke, di sini contoh implementasi big data pada pemasaran ya. Jika Anda pernah menggunakan Netflix, Hulu ya, Hulu atau layanan streaming lainnya yang memberikan rekomendasi ya Anda telah menyaksikan data besar di tempat kerja. Ya, perusahaan media menganalisis kebiasaan membaca, melihat dan mendengar kita untuk membangun pengalaman individual. Ini namanya personalisasi ya. Ya, jadi kita akan dibuat nyaman dengan kesukaan kita, kira-kira seperti itu. Sama algoritmanya dengan yang tadi. Ya, Netflix bahkan menggunakan data pada grafik, judul, dan warna untuk membuat keputusan tentang preferensi pelanggan. Ya, itu bisa kita tarik ya, ya kesimpulannya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Aman ya, contohnya. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Kolom chat masih terbuka lebar ya, sebelum saya tutup. Kalau di apa, kalau di sosmed tuh bisa bisa apa, tutup tutup komentar ya. Ya, di YouTube seperti itu bisa, kalau tidak suka. Kalau terbanyak hate speech ya itu bisa ditutup. Contoh implementasi big data pada pendidikan. Ya. Ya, di bidang pendidikan dan pelatihan big data dianggap sebagai peluang baru untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dan proses belajar peserta. Menggunakan big data dalam pendidikan bukan lagi fiksi dan telah dilakukan di beberapa institusi dengan bantuan perangkat lunak yang menganalisis penekanan siswa untuk mengetahui perkembangan pembelajaran mereka. Perangkat lunak ini mengumpulkan informasi dari perangkat yang digunakan siswa dan mengumpulkan nilai, keterampilan belajar, poin yang kuat dan lemah, serta pola ragu ketika menggunakan mouse komputer. Jadi kita ragu-ragu jawab itu kok ketahuan. Implementasi big data mampu melihat potensi pembelajaran yang disesuaikan ini ya, personalisasi lagi juga mempengaruhi pengajaran. Jadi kalau kita semakin senang dengan apa yang kita pelajari itu biasanya ilmunya akan semakin mudah untuk kita dapatkan. Nah ini proses kesenangan dalam belajar itu perlu kita tanamkan di sini ya. Dengan memberikan staf pengajar lebih banyak waktu untuk mendukung siswa secara individu dan lebih bisa melihat kebutuhan siswa. Nah, ini ya, ini salah satu penelitian besarnya Bu Suning ya, Bu Suning ya. Ya, ya, Bu Suning itu mainannya dengan big data ini di bidang pendidikan ya. Ya, salah satunya teman-teman mainan Elo itu ya ada di sana di belakangnya itu untuk menganalisis kira-kira nanti siapa sih yang cenderung cenderung apa cenderung gagal ya itu ada ya ada softwarenya ada penelitiannya ya kira-kira seperti itu ada algoritmanya. Oke. Oke, di sini kita baca lagi. Saat ini, inovasi teknologi dan peningkatan mobilitas siswa telah memungkinkan pendidikan berubah secara masif ya. Ya, kalau teman-teman pernah dengar istilah ini MOOC ya,
Massive open course online ya, Massive open online courses ya. Saat ini telah tercatat 70 institusi di Amerika Serikat menawarkan MOOC ya, itu misalkan Stanford ya, terus MIT itu ada available di YouTube ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita mau merasakan kuliah di luar negeri ya, itu tidak harus apa ngapusi ya. Ya, kita bisa langsung lewat YouTube ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita bisa langsung belajar dari expertnya. Itu ada MOOC dari MIT ya, sama Stanford ada. Saya sering ya ikuti itu untuk belajar. Ya. Sebagai contoh Coursera ya, Coursera itu sepertinya dulu pernah langganan ya UGM sepertinya. Mungkin masih, kalau masih silakan digunakan. Dan dengan lebih dari 470.000 ya pendaftar siswa ya, pendaftaran ya, investasi diperlukan untuk memastikan perkembangan pendekatan pedagogi baru ya untuk memanfaatkan skala kemungkinan big data tanpa memerlukan kompleksitas yang terlibat dalam setiap pemilikan kreatif ya. Saat ini Eropa mampu meningkatkan daya saingnya melalui pengajaran online dan menggunakan implementasi teknologi big data. Ya, asal kita bisa eh, personalisasi ya lingkungannya itu, siswanya dibikin senang, kira-kira seperti itu, nanti akan lebih gampang untuk mendapatkan ilmunya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Ini yang terakhir ya. Contoh implementasi big data pada bidang kesehatan. Ini mungkin teman-teman dari farmasi ini. Ya, contoh big data di Indonesia yang terakhir adalah pada sektor kesehatan. Peneliti dari UGM nih, Anis Fuad ya, memaparkan dalam presentasinya tentang kesehatan di Indonesia, di mana pada setiap klinik kesehatan, puskesmas dan rumah sakit menggunakan software yang berbeda-beda ya dalam pencatatan tiap pasiennya. Sehingga data yang dikirimkan ke dinas kesehatan ya pun berbeda-beda tergantung dari software yang digunakan ya. Jadi dengan adanya big data, semua informasi menjadi terpusat, diolah, dinormalisasi dan gampang untuk diproses lah, gampangnya seperti itu. Ya, contoh mungkin saya sedikit sharing tentang yang kesehatan ini ya. Jadi saya punya teman ya dulu saat saya kuliah di Thailand ya, masih masih di sana orangnya ya. Dia menganalisis ya data-data ya, data-data penyakit ya kalau yang kesehatan ya, data-data penyakit, penyakit ya. Penyakit yang tidak diturunkan, saya lupa istilahnya apa ya. Ya, yang pokoknya yang bukan generatif ya, jadi bukan dari ayah ke bawahnya itu. Apa yang diturunkan ya? Saya lupa ya. Nah, itu dianalisis satu Thailand ya, satu Thailand ya. Jadi kira-kira yang banyak itu penyakit apa, terus nanti dia hubungkan dengan yang namanya kecenderungan masyarakat Thailand itu mengkonsumsi apa dan seterusnya itu dihubungkan. Nanti bisa ditarik kesimpulan, dari kesimpulan harapannya bisa dicegah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi salah satu penelitian teman saya di sana. Ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Itu untuk di bidang kesehatan. Jadi data yang banyak itu di satu negara ya, nanti dihubungkan misalkan ke data e-commerce ya misalkan ya. Jadi di e-commerce itu orang banyak beli apa sih, makanan apa sih, atau data retail sih. Nah, nanti kelihatan tuh antara penyakit dengan penyakit dengan apa yang sering dikonsumsi oleh orang-orang. Atau data mobilitas, oh ternyata banyak yang sepedaan, oh terus ternyata setelah banyak yang sepedaan, ternyata tingkat apa namanya, tingkat kebahagiaan di kota Sleman misalkan meningkat, kira-kira seperti itu ya gampangnya. Jadi kita bisa dihubung-hubungkan. Banyak sekali peluang untuk dari penggunaan big data ini ya, kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan ya? Ya, nanti silakan kalau misalkan ada diskusi ya. Saya stop screen dulu. Ada? Monggo kalau misalkan ada diskusi. Wah, ini laptop saya ngadat nih. Kena big data ini. Terputus ya saya? Belum. Mohon lah, cek-cek apakah saya terputus?
Oh tidak, saya balik lagi. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Apakah ada pertanyaan untuk sesi hari ini? Ada? Oke, oke baik. Eh, kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat diskusi dulu ya. Diskusi tadi ke sini lagi. Oke, oke, kita refleksi dulu ya. Refleksi dulu ya. Oke, saya akan cek di kolom chat ya. Oke, sebutkan ya teman-teman ciri-ciri big data. Tadi apa? Ada apa aja? Ciri-ciri big data. Yuk, kita memorize sedikit ya. Ciri-ciri dari big data apa? Tadi ada yang ingat? Tet, 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 tet. Satu, dua, tiga. Nggak ada yang ngechat nih? Atau sudah buka semua nih? Atau tidur? Oke, ada. Variasi kecepatan volume. Ya, 3V ya. 3V. Kalau di iklan misalnya 3M. Ya, untuk yang DBD. Ya. Ya, 3V. Ya, nice ya. Oke, nice. Jadi ada volume, variety, velocity. Dan ada 2V yang lain nantinya. Oke, nice. Nah, sekarang sama ya. Contoh, misalkan di sini kan banyak nih teman-teman ya. Teman-teman nih banyak dari berbagai bidang nih. Kira-kira apa yang bisa dilakukan big data di bidang teman-teman semuanya? Kira-kira seperti apa? Misalkan ada yang dari farmasi, terus misalkan dari soshum ya, dari fakultas MIPA, dan mau kira-kira terinspirasi untuk menggunakan big data untuk apa? Kira-kira, yuk silakan. Di chat aja nggak apa. Bisa untuk apa? Menyelesaikan masalah kesehatan di Indonesia. Wah, ini terlalu umum sekali. Yang lebih spesifik ya, yang lebih spesifik ya. Oke, tapi ini cukup bagus ya, penyelesaian masalah kesehatan di Indonesia nanti menggunakan tadi ya, yang saya ceritakan mungkin ya. Nah ini nih, ada yang bagus nih, deteksi berita hoax ya tentang kesehatan ya. Ya bener ya. Jadi orang-orang itu ya, orang-orang biasanya ya itu nyari di Google ya, di Google, wah, oh, ini saya kesemutan, ya. Kesemutan di kedua kaki, terus nanti tanda-tanda stroke. Biasanya nemu aja seperti itu ya. Nemu aja seperti itu ya. Jadi orang awalnya sehat-sehat saja, kena stres, akhirnya stroke beneran ya. Karena ada informasi seperti itu. Padahal ya ada benernya, tapi mungkin tidak komprehensif ya. Ya, itu kalau kita keseringan searching di Google ya. Jangan jangan self diagnosis ya, teman-teman ya. Bahaya. Itu yang lebih bahaya itu stresnya ya, kesehatan. Nah, ini integrasi stok dan informasi obat pada apotek. Nah, ya, nice ini. Ya, jadi misalkan di apotek ini ternyata masih kurang ya. Jadi nanti supply and demand-nya bisa terjaga. Oke, bagus nih. Integrasi data rekam medis. Nah, ini nih ya rekam medis mereka satu Indonesia bisa dijadikan satu. Yang penting nanti datanya disimpan dengan aman ya. Ya, jadi mengetahui 10 penyakit di suatu daerah atau rumah sakit tertentu. 10 besar penyakit di ya. Ini bagus-bagus nih idenya ya. Nanti teman-teman bisa cari misalkan, wah saya punya ide seperti ini nih. Oh, ini kan ini ada yang S2 enggak ya? Ada S1 semua. Oh, S1 semua sepertinya. Ini S1 semua bisa dijadikan bahan skripsi ya. Nanti bisa kolaborasi dengan teman-teman yang dari TI. Sepertinya ada teman-teman dari TI di sini ya, yang mempelajari big data. Ya, TI atau apa ya, atau teman-teman yang apa, bidangnya di big data ya, kira-kira seperti itu. Transaksi finansial untuk pelaku bisnis antar negara. Wah, nice nih, bagus nih, apa, optimalisasi produksi berbasis big data ya, nice. Ini keren-keren idenya ya. Jadi teman-teman dari big data ini nanti teman-teman bisa memanfaatkannya ya teknologinya. Meskipun ya pada dasarnya itu masih jauh ya, teman-teman harus mempelajari A, B, C, D ya, tapi tidak harus seperti itu. Karena teman-teman bisa berkolaborasi. Teman-teman punya masalahnya seperti ini, apakah bisa dikonsultasikan dengan yang ahlinya? Kira-kira seperti itu ya, bisa. Atau teman-teman bisa mempelajarinya lewat MOOC ya, MOOC. Ya, TD ya,
transformasi digital ini salah satu MOOC yang diselenggarakan UGM ya kira-kira seperti itu. Bisa belajar lah ya banyak yang bisa kita pelajari kalau kita punya waktu dan kemauan ya kira-kira seperti itu. Nice ya ini banyak sekali ide yang bermunculan di sini ya. Nah sekarang kita ini ada kuis ya. Oke ada kuis. Oh ini sudah ya yang pertama pertanyaan pertama ternyata sudah saya tanyakan. Sebutkan ciri kumpulan data disebut big data. Oh ini sudah juga. Ya. Velocity ini sudah juga saya tanyakan. Ada yang memberikan ciri tambahan 2V lainnya. Coba kita 2V lainnya itu apa? Oke, teman-teman sekarang bisa googling ya, terus bisa dijelaskan. Oke. Oke, ada yang sudah dapat 2V lainnya? Ada? Kira-kira apa? V apa? V, V, V yang dua apa? Validity. Validity. Oke, oke. Ada yang lain ya, validity. Veracity ya, veracity and value. Ya nice ya, veracity and value. Nah, jadi ada dua ini ya, veracity sama value. Oke. Ada yang dapat definisinya veracity itu apa? Kalau value jelas ya. Ya, value itu jelas. Ya. Veracity definisinya apa? Ada kualitas atau kekuratan data ya. Ya nice ya. Reliability of data. Oke, ya, benar seperti itu ya. Kebenaran dari data ya. Datanya harus yang apa ya? Sumbernya benar, terus cara apa, pengenerasinya benar dan seterusnya ya. Jadi kalau itu disalahkan ya, itu nanti akan salah nanti ya, algoritma yang kita gunakan nantinya, ya, pengolahannya. Ya, jadi salah rekomendasi, salah itu dan seterusnya. Ya, jadi sekarang tuh eranya namanya data driven ya. Jadi teman-teman mesin itu kalau AI sekarang eranya belajar dari data. Kalau yang sumber belajarnya salah, itu bahaya sekali ya, bahaya sekali. Jadi, apa namanya ya, kalau sumber datanya salah ya, misalkan teman-teman menggunakan data medis ya, untuk deteksi misalkan dari foto ronsen ya, itu kita akan cek apakah dia memiliki apa, nyonomia atau tidak ya, nyonomia atau tidak. Kalau ternyata salah labeling ya itu bisa jadi nanti yang dipelajari oleh si AI-nya itu juga salah ya, kira-kira seperti itu. Ya, makanya ada bidang, yang kita sebut dengan, apa, AI ethics ya. Jadi ada etikanya ya menggunakan AI itu ya. Karena terjadi di beberapa negara itu kesalahan ya. Jadi contoh kesalahannya seperti ini untuk yang AI. Gara-gara ya datanya bias. Ya datanya bias, jadi algoritmanya salah, bukan salah algoritma, salah datanya, salah sumbernya. Contoh misalkan seperti ini. Jadi ada orang menggunakan AI, menggunakan data-data dari foto-foto orang Amerika lah, kira-kira gampangnya seperti itu. Ya, ya Amerika. Nah, ternyata, itu yang bisa dideteksi adalah muka-muka orang Amerika ya, yang berkulit putih lah istilahnya ya. Jadi ada rasisme di sana ya. Jadi saat ada orang yang berkulit hitam, ya itu tidak terdeteksi oleh algoritmanya, kira-kira seperti itu. Itu karena tidak apa, datanya tuh variasinya kurang ya. Jadi terus, tidak divalidasi algoritmanya dan seterusnya ya. Itu contoh kasus. Oke, itu saja ya yang saya sharingkan. Terus di sini apa perbedaan database tradisional dan warehouse? Data warehouse. Wah, data warehouse ya. Oke, ada? Ya. Ada yang pernah tahu? Database relasional dan data warehouse ya. Wah, ini lebih ke low level nih. Ada? Oke, database relasional itu yang kita sebut dengan data online ya, data yang akan selalu bertambah ya. Ya, data yang akan selalu bertambah ya. Data warehouse itu data yang sudah diolah yang siap untuk kita analisis, ya gampangnya seperti itu. Ini sumbernya bisa dari database relasional ya, data warehouse itu, atau dari data lake. Apa data lake itu apa? Lake itu danau ya,
danau data ya. Itu datanya tidak terstruktur di sana, ditambang, terus dimasukkan ke data warehouse. Data warehouse ini siap untuk dianalisis. Ya, oke. Selain big data, nanti ada teknologinya data engineering ya, data engineering. Terus di sini apa tantangan-tantangan yang ada ketika mengimplementasi big data? Oke, kira-kira apa? Kekurangan data ya, mungkin ya. Oke, nanti bisa direnungkan sendiri ya, teman-teman bisa cari sendiri. Oke, bisa jadi wah kita mau pakai big data ternyata datanya sedikit. Ya, tidak perlu ya, jangan memaksakan ya. Jadi tidak perlu menggembor-gemborkan ya, menggunakan big data kalau datanya ternyata itu-itu aja. Oke? Kira-kira seperti itu ya. Oke, nice. Oke, apakah ada pertanyaan sejauh ini, teman-teman? Ada? Oke, atau ada yang mau sharing? Ya, silakan kalau mau ada yang sharing. Ada? Belum ada? Mana? Kalau belum ada emotnya. Aman ya? Aman ya? Aman. Oke, saya aman sendiri. Oke. Oke, aman ya? Oke, aman. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan saja ya, ya untuk hari ini ya. Ini materinya sudah habis ya, sampai slide slide 21 ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan ya, silakan ditanyakan lewat forum ya, forum. Oke, forum di Elo ya, forum di Elo. Ini sekarang pesertanya ada berapa ya? Saya lihat 388. Oke, 388. Oke, nice. Oke, kira-kira, seperti itu yang bisa saya sampaikan, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin saya cukupkan juga ya. Mari kita akhiri ya, pertemuan kita pada sore hari ini, dengan berdoa semoga apa yang telah kita diskusikan ya pada sore hari ini membawa manfaat untuk kita semua, dan semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin. Berdoa dipersilahkan. Baik, saya